A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hayyikum bitahiyyatil ahlil jannah dawahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penonton setia channel YouTube HRTI, HRKU yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu kembali kita di kajian atau sharing seputar Islam bersama HRTI, di mana di sharing seputar Islam kali ini kita masih membahas ya makna luar biasa di dalam ayat 14 surah Al-Kahfi. Sebelumnya kita juga membahas beberapa ayat di surah Al-Kahfi, sekarang kita membahas ayat ke-14 di surah Al-Kahfi. Tapi sebelumnya saya mau bertanya dulu nih ke penonton semua. Nanti teman-teman penonton semua bisa jawab di kolom komentar saja ya. Jadi teman-teman pernah nggak kepikiran kalau ketika kita sedang membicarakan tentang keajaiban, kita itu kayak mikir sebenarnya di momen seperti apa sih kita itu bisa merasakan keajaiban? Sebenarnya kapan ya waktu datangnya keajaiban itu gitu. Kalau teman-teman pernah kepikiran yang sama kayak gitu, nah berarti sekarang waktunya saya mau nge-rewind suatu kisah di dalam Al-Quran, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Di mana waktu itu beliau pertama kali menerima wahyu di lembah Tua. Ya, itu tuh adalah momen yang paling epik dan luar biasa setelah momen Allah bicara langsung ke Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Musa, "Wahai Musa, lemparkanlah tongkatmu di depan penyihir-penyihir Firaun itu." Nah, kira-kira teman ingat nggak kisah itu? Waktu itu Nabi Musa nggak ada yang namanya nanya balik tuh ke Allah. Misal kayak, kok harus dilempar sih ya Allah gitu. Emang buat apaan gitu. Nggak sama sekali. Tapi saat itu juga Nabi Musa langsung gerak cepat ya, gercep, melemparkan tongkatnya dan luar biasanya tongkatnya ini langsung berubah jadi ular yang besar ya. Ular yang sangat besar. Jadi karena kisahnya ini sebenarnya panjang banget ya, jadi kita percepat aja alurnya. Jadi setelah melewati beberapa kejadian, sampai di mana Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terdesak ya, yang ketika itu dari belakang Nabi Musa ini dikejar oleh tentara Firaun. Sedangkan di depan jalannya itu udah buntu, adanya cuma laut merah ketika itu di depannya itu. Kemudian bisa kita bayangkan kalau kita di posisi itu. Nah, itu adalah keadaan yang sangat buntu dan sangat stuck ya, sangat terdesak keadaannya. Dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Lagi-lagi di sini Nabi Musa juga nggak banyak tanya. Nabi Musa sami'na wa ata'na. Dan lihat apa yang terjadi. Seketika laut tersebut terbelah dan seperti memberikan jalan untuk Nabi Musa berjalan ke depan. Nah, dari kedua momen itu, kalau kita coba merenungkan lagi nih, kira-kira Nabi Musa itu tahu nggak sih kalau tongkat yang dilemparnya itu bakal jadi ular yang besar? Jawabannya tidak. Nabi Musa nggak tahu kalau tongkat itu bakalan jadi ular yang besar gitu. Lalu kemudian, kira-kira Nabi Musa itu tahu nggak sih kalau tongkat yang ia pukul, ya, tongkat yang Allah perintahkan untuk dipukul itu tuh akan membuat laut menjadi terbelah. Kira-kira Nabi Musa tahu nggak? Jawabannya tidak. Nabi Musa nggak tahu. Nah, jadi inilah yang namanya sebuah keajaiban.
teman-teman. Masya Allah. Lanjut kita coba cek ayat yang indah ini di surah Al-Kahfi ayat ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa rabatna 'ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idza syatata. Yang artinya, dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh, kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, coba sama-sama kita perhatikan. Di sana ada kata ketika. Jadi ya, kisah sebenarnya di ayat 14 ini dan ayat sebelumnya itu menceritakan tentang kisah Ashabul Kahfi atau pemuda Kahfi ya, yang ketika itu didesak yang dalam keadaan terjepit juga dizolimi oleh penguasa ketika itu. Tetapi mereka masih bisa beriman karena Allah yang meneguhkan hati mereka. Pertanyaannya, kapan Allah meneguhkan hati mereka? Jawabannya idh qamu, ketika mereka berdiri. Nah, jadi mereka itu berdiri dulu baru Allah teguhkan hatinya. Lalu di scene atau di ceritanya Nabi Musa itu juga sama. Jadi Nabi Musa harus ngelempar tongkatnya dulu baru Allah ubah jadi ular raksasa. Di cerita selanjutnya Nabi Musa juga mengukul tongkatnya ke laut dulu baru Allah jadikan laut itu terbelah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah manis yang bisa kita petik di ayat ini, bahwa keajaiban atau pertolongan Allah itu akan datang di saat yang tepat. Di saat usaha kita udah maksimal dan di saat kita udah sangat bertawakal ke Allah. Tugas kita hanya berjalan sampai di mana kaki kita tidak mampu lagi untuk berjalan. Maka setelahnya percayalah, pertolongan Allah itu pasti datang. Ala inna nasrullahi qarib. Keajaiban itu pasti datang ke kita. Allah pasti tunjukin kebesarannya itu. Jadi jangan terlalu risau ya. Jangan terlalu overthinking memikirkan ending dari masalah kita sekarang ini bakal gimana. Nah jadi ayo gerak dulu aja gitu. Lalu tawakal dengan hati yang selalu husnuzon ke Allah. Maka insya Allah hasilnya akan baik-baik saja. Insya Allah. Jadi teman-teman tetap semangat terus untuk taat, ya, istiqomah, ya. Kita kuatkan lagi pundak kita kuatkan lagi kaki-kaki kita, semoga kita bisa istiqomah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.